Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara diserang seorang pria tidak dikenal. Pelaku akhirnya tewas setelah diterjang timah panas. Pengunjung Taman Bebaya Samarinda resah setelah kawasan tersebut dipenuhi ulat bulu. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan daya 50 MW resmi dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan daya sebesar 50 MW atau sekitar 50.000 kW inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk memasok listrik ke ibu kota negara. Saat ini pengerjaan instalasinya masih berlangsung. Berita lebih penting. Presiden RI Joko Widodo mengatakan PLTS ini dibangun sebagai bentuk komitmen pemerintah menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan ramah lingkungan. Melengkapi PLTS tersebut, pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga air. Itu dilakukan agar pasokan energi ke IKN terpenuhi. Energi hijaunya sudah disiapkan oleh PLN, sementara 50 MW dan cukup untuk ibu kota sementara ini. Nanti kalau masih kurang akan untuk PLTS ini bisa ditambah sampai 80, tetapi juga bisa nanti di sekitar IKN yang bisa dibangun pembangkit listrik tenaga air atau hidropower sekitar berapa Pak kira-kira? 1000 mega. Kira potensi itu yang akan segera dibuat rencana kerjanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak PLN menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ini selesai dalam waktu dekat. Itu karena listrik tersebut sudah dimanfaatkan saat upacara HUT Kemerdekaan 2024. Melalui pembangunan ekosistem ketenaga listrikan terintegrasi untuk Ibu Kota Nusantara antara PT PLN Persero. Ini adalah program pembangkit listrik tenaga surya 50 MW peak. Groundbreaking-nya dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam rangka persiapan agar pada saat acara 17 Agustus 2024 nanti pasokan listrik di IKN 100% adalah berbasis pada energi bersih. PLTS yang dibangun di atas lahan seluas 150 hektar itu akan dikerjakan dengan sistem kabel bawah tanah. Ini dimaksudkan agar jaringan listrik di Ibu Kota Negara Nusantara lebih rapi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara semakin pesat. Ini terlihat dari berbagai infrastruktur hingga kantor pemerintahan yang masih dalam tahap pengerjaan. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono menyatakan, pembangunan IKN ini masih ditopang dana APBN dan investor lokal. Meski begitu, ia tidak menampik jika nanti investor asing berkesempatan menanamkan modalnya di IKN. Potensi masuknya investor asing itu akan dimulai tahun 2024. Ini diyakini akan menambah modal pembangunan hingga 2 kali lipat.
kira-kira tahun depan gitu kan, karena Bapak Presiden menyampaikan bahwa sangat besar kemungkinan untuk tahun depan itu investor dari asing akan mulai masuk. Ya, kan sekarang ini kita utamakan yang investor swasta dari domestik dulu. Gitu. Nah, paling tidak kami mengharapkan tahun depan nilainya 2 kali lipat dari yang saat ini. Ya. Tentu dengan upaya-upaya kita untuk meyakinkan dalam dan luar negeri, sekali lagi, ini semua mesin-mesin pembangunan untuk IKN. Ya. Jadi kita ada 3 mesin sebetulnya. Mesin yang pertama adalah APBN, itu sudah kita lihat kemajuannya, progresnya seperti apa, kemudian juga kita lihat pencapaian target-target seperti apa. Yang kedua adalah investor swasta tapi domestik. Kita juga sudah mulai melihat dalam groundbreaking 2 kali ini, dan nanti insya Allah sebelum akhir tahun ada lagi. Dan yang ketiga adalah mesin dari investor asing ya. Gitu. Disebutkan juga progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 50%. Diharapkan tahun 2024, IKN sudah bisa digunakan sebagai lokasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur gelar rapat koordinasi persiapan penetapan daftar calon tetap atau DCT dan persetujuan rancangan surat suara anggota DPD dan DPRD Kaltim dalam pemilu tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Aula KPU Kaltim Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Dari rakor tersebut, nomor urut untuk calon DPD RI ternyata berubah. Ini terjadi setelah salah satu calon DPD gagal pada verifikasi akhir. Dampaknya jumlah calon DPD kini tersisa 20 orang. Pengurangan ini mempengaruhi nomor urut calon DPD, terutama nomor urut 6 hingga 21. Baik, akan geser. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk persiapan penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024, sekaligus untuk melakukan persetujuan rancangan surat suara. Termasuk juga di dalamnya adalah untuk juga persiapan sekaligus juga persetujuan untuk rancangan surat suara bakal calon anggota DPD untuk Dapil Kalimantan Timur, dan itu sudah dilaksanakan, baru saja selesai, dan seluruh peserta telah memberikan persetujuan terhadap rancangan surat suara. Kemudian persetujuan ini akan kami bawa kembali untuk kami laporkan kepada KPU Republik Indonesia. Yang penting ini menang. Salah satu calon DPD RI menyatakan perubahan ini berdampak besar. Ia yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat peraga kampanye, kini harus menggantinya dengan nomor urut yang baru. Di samping kolom partai menjadi nomor 15. Jadi sudah fix nomor 15 Pak Haji? Fix nomor 15 lah gitu. Ya, memang ada konsekuensi sedikit ya berkaitan dengan sejumlah alat peraga yang sudah saya buat gitu, yang sudah nomor 16, tapi saya pikir itu tidak, mudah-mudahan tidak mempengaruhi hal yang berkaitan dengan masyarakat nanti untuk kemudian menentukan pilihan. Saya kira yang berubah kan bukan cuma juga saya, tapi kawan-kawan yang beberapa di antaranya juga mengalami perubahan. Semuanya, hampir semua perubahan? Hampir semuanya, di nomor 8 sampai nomor 21 menjadi nomor 8 sampai sekarang menjadi nomor 2. Hasil rakor ini akan dikirimkan ke KPU Pusat untuk diputuskan menjadi calon tetap. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.